Selamat hari Minggu buat Bapak Ibu, pemuda-pemudi, remaja, sekolah minggu, warga GKPI Resort Maranatha Perumnas Melingkar di mana saja kita berada. Saya percaya kuasa kasih karunia Tuhan menyertai kita dalam setiap situasi dan memberikan kita harapan bahwa ke depan kita masih boleh bersekutu dalam nama Tuhan di yang kudus untuk menerangkan sabdanya menjadi kehidupan baik kita. Karena itu saudara-saudara, marilah dengan sungguh-sungguh mengikuti video khotbah yang akan persiapkan ini, bagaimana Tuhan menyapa kita pada hari Minggu yang indah ini. Sebelumnya kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi khotbah untuk kita pada minggu ini, yaitu terambil dari kitab Wahyu, pasal yang ke-12, dari ayat 10 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Nyanyian kemenangan. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah, hai sorga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Demikian firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kitab Wahyu ini disebut juga sebagai kitab nubuatan dalam perjanjian baru. Karena wahyu berarti juga ilham, wasiat, atau pesan-pesan yang tidak boleh tidak harus disampaikan. Di dalam bahasa Toba, wahyu ini diterjemahkan dengan pangukapon. Dan pangukapon kalau terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, terjemahannya adalah pengungkapan. Sebenarnya kitab Wahyu ini lebih tepat terjemahannya pangungkapan atau pengungkapan. Karena diungkapkan di sini daripada wahyu atau ilham. Karena dalam kitab Wahyu ini diungkapkan sesuatu yang masih bersifat rahasia. Rasul Yohanes dalam masa tuanya di pembuangan Pulau Patmos menerima wahyu ini setelah dia dibawa oleh Roh Tuhan ke sorga. Kepada Yohanes diperintahkan supaya apa yang dilihatnya dan apa yang didengarnya di surga harus dituliskan dan dikirimkannya kepada jemaat-jemaat yang ada di Asia Kecil, yakni Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardes, Philadelphia, dan Laodikia. Ini sebenarnya jemaat-jemaat yang mewakili jemaat seluruh dunia dan sepanjang masa. Bapak Ibu yang terkasih, pada khotbah Wahyu 12 ayat 10 sampai 12 ini, Yohanes menuliskan tentang apa yang dia dengar di surga. Dan ia harus mengirimkannya ke semua jemaat yang ada di Asia Kecil. Suara yang didengar Yohanes adalah suara nyanyian kemenangan dan nyanyian puji-pujian orang-orang yang percaya yang telah tiba di surga. Isi suara dan nyanyian kemenangan itu adalah telah sampai keselamatan dan pemerintahan Tuhan Allah. Keselamatan orang beriman pada Yesus Kristus telah tiba. Pendakwa-pendakwa yang selalu mendakwa orang-orang percaya itu telah dilemparkan ke bumi. Siapakah yang disebut saudara-saudara kita? Dan siapa pula pendakwa-pendakwa itu? Bapak, Ibu, saudara-saudara, saudara kita adalah mereka yang percaya dari segala bangsa dan suku bangsa di seluruh dunia. Di Matius 7 ayat 21 dan Matius 12 ayat 20 disebutkan itu. Yesus sendiri pun menyebut orang-orang percaya yang melakukan firman Allah
itu adalah saudara-saudaranya. Prinsip dasar suara sukacita kemenangan yang terdengar nyaring itu adalah kekalahan si iblis atau si pendakwa tersebut yang telah dilemparkan ke bumi ini dan kepada dunia orang mati. Tuhan mengusir dan menjauhkannya dari orang-orang yang menang itu. Mereka yang menang itu adalah orang-orang tidak mengasihi nyawa mereka demi Yesus Kristus. Maka suara nyaring di surga yang didengarkan Yohanes itu adalah suara nyanyian kemenangan orang percaya yang sudah memenangkan banyak pergumulan dan penderitaan dalam kehidupan mereka karena Kristus selama di dunia ini. Pada ayat 12 nas ini ditekankan suatu kesimpulan yang tegas dan jelas dalam dua hal, yakni sukacita dan malapetaka. Artinya, sukacita dalam surga. Surga adalah tempat sukacita yang abadi. Karena iblis telah dihukum dan dilemparkan ke dunia orang mati. Itulah dunia ini. Dunia menjadi tempat iblis untuk mendak orang-orang percaya. Di dunia ini iblis menunggu hukumannya yang kekal, yang akan Tuhan berikan. Sementara malapetaka yang dimaksud di sini adalah hukuman yang kekal, yang sering juga kita sebut neraka. Itulah sebabnya bagi kita yang masih berada di dunia ini, jangan pernah mengandalkan diri sendiri menghadapi iblis, melainkan andalkanlah Tuhan dengan segala kuasa kasih-Nya dan kuasa kemenangannya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setelah mendengar nyanyian kemenangan itu yang disuarakan oleh orang percaya yang telah tiba di surga, Yohanes juga mendengarkan soal hukuman kepada iblis. Oleh sebab itu tentu bagi kita orang-orang beriman, bagi kita orang-orang percaya di dunia ini, kehidupan sukacita dalam surga itu yang telah diberitakan di sini akan menimbulkan kerinduan kita agar kita bisa sampai di sana, di surga tempat sukacita yang abadi bersama saudara-saudara kita yang seiman dari seluruh bangsa yang ada di dunia ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada minggu ini kita diingatkan untuk menyanyikan keselamatan dari Tuhan, Minggu Kantate. Tentu kita harus boleh menjawab mengapa kita menyanyikan keselamatan dari Tuhan. Kita tahu bahwa Allah sendiri yang bekerja di dunia ini di dalam Yesus Kristus untuk mempersiapkan keselamatan bagi manusia yang percaya. Yohanes 3 ayat 16. Tak ada kemenangan bagi manusia di luar Yesus Kristus. Di dunia ini menjadi tempat kita berperang melawan iblis yang tidak suka apabila kita percaya dan beriman kepada Tuhan. Tuhan Yesus sendiri yang telah bersaksi bahwa orang-orang yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan, itulah saudara-saudaranya. Itu jugalah yang akan menang mengalahkan iblis dan dunia ini. Oleh sebab itu, jangan lagi tunda persekutuanmu dengan Tuhanmu. Sebab penghakiman dunia dan iblis itu kita tidak tahu kapan waktunya. Namun, marilah kita senantiasa merindukan persekutuan dengan Tuhan, agar kelak kita turut bernyanyi dengan sorak-sorai kemenangan di sorga bersama-sama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Terima kasih kami ucapkan kepadamu Tuhan, karena Tuhan masih memberikan kami kesehatan dan waktu untuk mendengarkan firman-Mu yang mengingatkan kami tentang pergumulan dan perjuangan kami di dunia ini, supaya kelak kami menjadi pemenang dan kami tiba di sorga, tempat sukacita yang abadi bersama-sama seluruh orang beriman dari segala bangsa di dunia ini. Tolonglah kami Tuhan untuk hidup tekun sepanjang perjalanan kami di bumi ini, supaya dengan ketekunan percaya kepadamu kami boleh menang melawan segala godaan-godaan si iblis yang tidak ingin kami tiba di surga yang kekal bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ampuni kami Tuhan atas segala kekurangan kami dan dosa-dosa kami. Terimalah permohonan kami dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.